Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan di tempat yang kita cintai ini. Tidak lagi dan tidak bukan, semuanya atas karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sekalian nikmat yang sangat banyak hingga pada sampai sekarang ini. Dan tak lupa pula salat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para keluarga-keluarga beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kelak. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita yang telah lalu, dan alhamdulillah juga pada malam hari ini kita sudah masuk pada tanggal 29 Sya'ban, ya, yang menandakan bagi kita sekalian bahwasanya bisa jadi pada malam hari ini adalah hari terakhir kita pada bulan Sya'ban, dan insyaallah pada besok malam kita tinggal tunggu sidang dari pemerintah, sidang isbat daripada pemerintah. Kalau memang Sya'ban hanya sampai 29, berarti besok insyaallah kita akan masuk pada 1 Ramadan, ya. Adapun kalau bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30, berarti besok kita masih berada di bulan Sya'ban, tepatnya pada tanggal 30. Ala kulli hal, insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya, demi atau untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya kita akan menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan yang berada di dalam bulan suci Ramadan, ya. Kenapa kita perlu mengucapkan atau menyebutkan keutamaan-keutamaan yang berada di dalam bulan suci Ramadan, ya? Sebagaimana istilah yang sering sekali kita dengar, bahwasanya tak kenal maka tak sayang, ya. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak mengenal apa itu bulan suci Ramadan, kalau kita tidak mengetahui bulan suci Ramadan seperti apa, tentunya kita tidak mencintai bulan suci Ramadan. Dan jika sekalian kita tidak mencintai bulan suci Ramadan, kita tidak menyayangi bulan suci Ramadan, tentunya kelak nanti ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan, kita hanya terbebani, ya. Kita hanya merasa kesulitan melaksanakan ibadah yang berada di dalam bulan suci Ramadan. Karena tentunya ibadah yang berada di dalam bulan suci Ramadan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ibadah yang berada di dalamnya itu adalah ibadah-ibadah yang sangat berat. Karena kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita, ya, disyariatkan untuk memperbanyak sholat, ya. Belum lagi nanti di bulan suci Ramadan kita akan disyariatkan untuk melaksanakan sholat tarawih, ya, setiap malamnya. Dan itu tentunya membutuhkan, ya, tekad yang kuat, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut di dalam bulan suci Ramadan. Dan oleh karena itu kita perlu mengetahui keutamaan-keutamaan yang berada di dalam bulan suci Ramadan, sehingga bisa meningkatkan kecintaan kita pada bulan suci Ramadan, sehingga kita sekalian ketika beribadah di bulan suci Ramadan, kita, ya, bisa beribadah dengan
sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan, ya, kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita sekalian diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, jadi syarat untuk melaksanakan ibadah puasa yaitu harus beriman terlebih dahulu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Kutiba alaikumussyam, telah ditetapkan bagimu puasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana ya ditetapkan dari orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya, agar kalian bertakwa. Dan di bulan suci Ramadan juga kita sekalian diperintahkan untuk melaksanakan sholat, ya, walaupun memang di luar daripada bulan suci Ramadan kita sekalian sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi ketika masuknya bulan suci Ramadan, tentunya ya ada beberapa sholat-sholat yang kita tidak dapatkan di luar daripada bulan suci Ramadan, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu sholat tarawih. Ya, kita hanya mendapatkannya di dalam bulan suci Ramadan dan kita tidak mendapatkannya ya di luar bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan juga ya kita sekalian disyariatkan atau dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebagaimana ya kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an adalah atau Al-Qur'an itu turun di dalam bulan suci Ramadan, ya, atau bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Sebagaimana bulan suci Ramadan adalah tempat atau waktu di mana Al-Qur'an diturunkan. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Bahwasanya kami menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, ya, dan malam Lailatul Qadar terletak pada bulan suci Ramadan. Dan juga ya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga bulan ya yang mendapatkan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya bukan hanya itu, di dalam bulan suci Ramadan juga ya di mana pintu-pintu surga dibukakan bagi kita sekalian, ya, yang menandakan bagi kita sekalian bahwasanya kemungkinan kita sekalian atau peluang kita sekalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya bulan suci Ramadan itu sangat besar, ya. Dan juga pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, menandakan kepada kita sekalian bahwasanya peluang untuk kita sekalian masuk ke dalam neraka itu sangat tipis, ya. Dan juga setan-setan dibelenggu, serta ketika bulan suci Ramadan datang maka ya seluruh amalan-amalan kebaikan, seluruh amalan-amalan soleh yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabulkan doa-doa kita sekalian dan juga diangkat derajat kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat generasi-generasi sebelumnya ya atau sikap-sikap para salaf terdahulu ketika mereka menghadapi datangnya bulan suci Ramadan, maka kita akan menjumpai para salaf itu mereka memiliki perhatian yang sangat besar terhadap datangnya bulan suci Ramadan, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar ya dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, bahwasanya para salaf terdahulu itu mereka ketika datangnya bulan suci Ramadan, ya, ketika setengah tahun atau 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertemu kepada bulan suci Ramadan. Sedangkan ketika Ramadan telah usai, ya, dan juga 6 bulan setelah bulan suci Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalannya yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Ya, kita lihat bagaimana para salaf terdahulu ini mereka sangat siap, ya, atau mereka sangat sayang atau sangat cinta dengan bulan suci Ramadan. Sampai 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dijumpai oleh bulan suci Ramadan. Dan ketika 6 bulan setelah daripada bulan suci Ramadan,
mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima doa-doanya atau diterima amalan-amalan yang mereka lakukan pada bulan suci Ramadan. Kenapa mereka semua ya para salaf terdahulu melakukan hal ini ya? Kenapa mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak lazim bagi kita sekalian ya? Ini tidak lain dan tidak bukan karena mereka paham betul bagaimana tentang keutamaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan, dan juga mereka paham apa yang berada kemuliaan atau kemuliaan-kemuliaan yang berada di dalam bulan suci Ramadan, sehingga mereka ya sangat semangat ketika mereka ingin berjumpa kepada bulan suci Ramadan ya. Bagaimana juga dan kita sekalian ketika kita ingin menjumpai seseorang atau ketika ingin menjumpai ya seseorang atau sesuatu yang kita mengetahui bahwasanya seseorang tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar, tentunya kita sekalian ya mempersiapkan diri kita sekalian jauh-jauh hari untuk bisa bertemu dengan orang tersebut. Lebih pantas lagi ketika kita sekalian bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka ya persiapan yang kita siapkan harus lebih besar daripada orang-orang yang lain. Dan juga pada salaf terdahulu mereka selalu memaksimalkan waktu-waktu mereka ketika datangnya atau masuknya di bulan suci Ramadan. Ya, demikianlah apabila ada seseorang ya, mungkin di antara kita sekalian yang mungkin benar-benar serius untuk menyambut bulan suci Ramadan, ya, maka sejauh itu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada hambanya agar dia bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tahu jika hambanya benar-benar menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya supaya dia bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baik ibadah yang dia miliki. Ya. Begitu pula sebaliknya, ya. Adapun orang yang menyambut bulan suci Ramadan hanya sebagai rutinitas tahunan saja atau menyambut bulan suci Ramadan karena hanya ikut-ikutan atau bahkan karena tidak enak dengan yang lain melaksanakan bulan suci Ramadan, kenapa saya tidak mengikuti? Ya, maka saya cuma ikut-ikutan. Ya, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hamba-hambanya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ini Maha adil dalam memberikan balasan atas apa yang diusahakan oleh hambanya masing-masing yang berada di bulan suci Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu, ya, mana hambanya yang serius dalam menghadapi bulan suci Ramadan, mana hambanya yang tidak serius dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, tentunya kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang berada di sini tentunya tidak ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja dalam mendapati bulan suci Ramadan, ya, yang waktu ini adalah sangat langka bagi kita sekalian dan sangat beruntung bagi kita sekalian bisa mendapatkannya pada tahun ini. Dan kita sekalian tentu ingin mengikuti para, ya, jejak-jejak para salaf yang terdahulu yang mereka sangat luar biasa ketika datangnya bulan suci Ramadan di hadapan mereka. Oleh karena itu, ya, sikap kita sebagai seorang muslim, jika kita ingin mengikuti para salaf-salaf terdahulu, maka kita harus, ya, sedikit membahas fikih yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan dan juga membahas tentang keutamaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan, sehingga kita ketika kita beribadah, ya, kita mengetahui apa yang kita dapatkan ketika kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan, sehingga ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan semuanya bisa kita lakukan dengan maksimal dan juga bisa kita lakukan dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan keutamaan-keutamaan, ya, yang berada pada bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, ya. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan syahrun mubarak," bahwa saya telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita ambil secara bahasa, ya, berkah atau barokah itu berasal dari kata birkah, ya, yang artinya kolam. Kalau kita melihat secara dengan mata kita sendiri, kolam itu fungsinya untuk menampung air, ya. Adapun keberkahan, maka dia istilahnya ini adalah menampung sebuah kebaikan. Ya, jadi kebaikan yang datang, maka kebaikannya akan menetap, bukan kebaikannya akan pergi. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan.
ya, kebaikan yang datang kepada bulan suci Ramadan, maka kebaikan itu akan tinggal di bulan suci Ramadan dan akan tetap berada di dalam bulan suci Ramadan. Maka tidak heran ya, kita dapatkan beberapa mungkin di antara teman-teman kita sekalian, ya, atau mungkin tetangga-tetangga kita sekalian yang kesehariannya di luar daripada bulan suci Ramadan, mereka tidak pernah muncul di dalam masjid, ya, atau kita tidak pernah melihat mereka datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Akan tetapi ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka mereka semua, ya, datang. Bahkan mereka sholat di shaf yang pertama untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ini menandakan kepada kita sekalian bahwasanya keberkahan yang berada di dalam bulan suci Ramadan sangat besar, ya, dan juga sangat istimewa bagi mereka, ya. Dan juga kenapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW mensifati bulan suci Ramadan dengan bulan penuh berkah, ya, karena diketahui bahwasanya bulan suci Ramadan kebaikannya yang berada di dalamnya sangatlah banyak, ya, sebagaimana dengan pengertian berkah tadi. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, keutamaan yang berada pada bulan suci Ramadan, bahwasanya pahala-pahala yang kita lakukan, ya, pahala-pahala yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita katakan bahwasanya bulan suci Ramadan, ya, adalah bulan yang memiliki banyak kebaikan, maka di antara kebaikannya adalah pahala-pahala yang kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan, yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dan ini adalah yang disepakati oleh para ulama, ya, walaupun di dalam syariat tidak disebutkan secara khusus, ya, dilipat gandakan berapa kali, ya, ditambahkan berapa kali penggandaannya. Akan tetapi, ya, kalau bisa kita lihat hadis yang pertama tadi, atakum Ramadan syahrun mubarak, bahwasanya telah datang bulan suci Ramadan, ya, bulan yang penuh berkah. Ini menandakan kepada kita sekalian bahwasanya, ya, pahala yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan akan ditambahkan atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak disebutkan secara khusus berapa penambahan yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya pahala kita di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti contoh orang yang melaksanakan umroh, ya, orang yang melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna umratan fi Ramadan taqdi hajatan aw hajatan ma'i." Sesungguhnya umroh, ya, di bulan suci Ramadan sebanding dengan haji atau seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW. Kita ketahui bahwasanya ibadah umroh dan juga ibadah haji ini sangat jauh bedanya, ya. Kalau ibadah haji ini adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam dan hukumnya adalah wajib, ya. Tentunya amalan-amalan yang wajib ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya ketimbang ibadah-ibadah sunnah, ya. Dan juga ibadah-ibadah yang berada dalam haji itu sangat banyak. Berbeda halnya dengan umroh. Umroh, ya, sifatnya adalah sunnah, dan umroh juga bukan merupakan rukun Islam, ya. Dan ibadah-ibadah yang berada dalam umroh itu hanya, ya, tawaf, sa'i, dan juga tahallul. Tentu, ya, perbandingan antara pahala haji dan juga pahala umroh sangatlah besar. Akan tetapi di sini Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyetarakan, ya, pahala umroh yang dilakukan di bulan suci Ramadan sebanding dengan haji, kata Nabi, atau seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW. Kemudian juga di dalil yang lain, ya, dengan kita ketahui bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadar khairun min alfi syahr." Bahwasanya Lailatul Qadar, ya, atau malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya, yang dimana ketika seseorang melaksanakan satu ibadah pada malam tersebut, maka dia setara melaksanakan ibadah sebanyak 1000 bulan lamanya, ya. Kalau kita lihat dalil atau dua dalil di atas tadi yang kita sudah sebutkan, ya, ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya pahala yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau lebih banyak beramal dan juga beliau lebih banyak beribadah di bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Ibnu Abbas
radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam melakukan kebaikan, dan kedermawanan beliau yang paling baik adalah ketika datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya bagi kita sekalian ya harus memperbanyak ibadah kita sekalian ketika datangnya bulan suci Ramadan. Baik itu tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berinfak ya, dan juga membaca Al-Qur'an, salat ya, salat 5 waktu kita tekankan ya, jangan sampai salat-salat sunnah yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan membuat salat 5 waktu kita ini terkikis ya. Karena orang-orang kebanyakan di bulan suci Ramadan keliru. Mereka menjaga salat tarawih mereka, akan tetapi ketika mereka melaksanakan salat 5 waktu, mereka kadang terlambat ya, kadang mereka tidak berjamaah. Padahal yang lebih utama di dalam melaksanakan ibadah yaitu memprioritaskan yang wajib terlebih dahulu, kemudian yang sunnah. Bukan berarti yang sunnah kita tinggalkan ya, tetapi harus kita pintar-pintar yang mana harus kita prioritaskan ya. Jangan sampai juga ketika bulan suci Ramadan datang kita mencoba untuk melaksanakan sholat tahajud ya. Ketika kita melaksanakan sholat tahajud 1 malam penuh, ketika datang masuknya sholat subuh terlambat ya, kemudian tidak berjamaah di masjid, dan ini adalah hal yang keliru di antara kita sekalian. Kemudian ya, amalan-amalan juga yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Jika kita memiliki rezeki yang lebih, maka kita juga bisa berumroh di dalam bulan suci Ramadan ya, karena ibadah umroh yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan tentunya pahalanya tidak akan sama ketika kita melakukannya di luar daripada bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemuliaan yang selanjutnya bahwasanya ibadah puasa ya adalah ibadah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga adalah ibadah puasa adalah ibadah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya ya, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa ya. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis qudsi ini terdapat khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecuali puasa ya, sesungguhnya puasa itu untuk aku ya. Di sini sebutkan Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari sekitar 9 pendapat tentang kenapa puasa ini menjadi spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada 2 pendapat yang kuat kenapa ya puasa ini menjadi sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kenapa ibadah puasa sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa ini dia tidak dimasuki oleh riya ya. Karena puasa dia tidak dimasuki oleh riya. Berbeda halnya dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Kalau kita bisa melihat ya, ibadah-ibadah seperti ibadah salat, kita bisa melihat orang tersebut melaksanakan salat. Kemudian apa yang lagi yang ibadah yang lain seperti haji ya, tentu kita bisa melihat orang tersebut melaksanakan haji. Akan tetapi dengan ibadah berpuasa kita tidak bisa melihat orang ini melaksanakan ibadah puasa atau tidak ya. Kita mengetahui orang tersebut berpuasa kecuali dia menceritakan dirinya sendiri bahwasanya aku sedang berpuasa ya, bahwasanya aku sedang ini dan ini ya. Dan kita tidak bisa melihat secara fisik ya, karena ada orang yang lemah, walaupun dia lemah ya belum tentu dia berpuasa. Ada juga orang yang walaupun dia kuat bisa jadi dia juga sedang berpuasa. Itulah kenapa ya puasa ini sangat minim dimasuki oleh sifat riya. Adapun ibadah selain daripada ibadah puasa, maka dia bisa terlihat secara kasat mata apabila dia dilakukan seperti yang tadi kita sebutkan, seperti sholat ya, seperti bersedekah ya, maka itu bisa kita lihat secara langsung. Dan di sini kita bisa lihat bahwasanya pintu riya untuk memasuki ibadah puasa ini sangatlah kecil, sehingga menjadikan puasa bernilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang tersebut melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentunya syaratnya juga harus ikhlas ya, karena percuma walaupun tidak ada orang yang mengetahui ya seseorang tersebut melakukan ibadah puasa, akan tetapi jika dia melaksanakannya hanya karena ikut-ikutan
atau mungkin melaksanakannya karena dipaksa oleh orang lain, ya maka itu tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, pendapat yang kedua, kenapa ibadah puasa sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena pahala puasa ini tidak terbatas, ya. Karena pahala puasa tidak terbatas, ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya, ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya ibadah puasa atau pahala puasa yang kita dapatkan sangat spesial, ya. Tidak sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu di dalam sebuah riwayat, ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberikan pahala 10 hingga 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, selain puasa, ya, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberikan pahala baginya, sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan juga nafsu makannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, kita lihat di sini firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Dan kita tahu bahwasanya puasa, ya, atau berpuasa ini membutuhkan kesabaran, ya. Dan kesabaran di sini ada 3, ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan, ya, dan tentunya ketika kita melaksanakan ketaatan perlu atau dibutuhkan sebuah kesabaran. Seperti contoh berpuasa, ya, orang-orang yang tidak ada kesabaran dalam melaksanakan ibadah puasa, tentunya pasti dia tidak bisa melaksanakan puasa tersebut, ya. Dimana tidak, kita disuruh menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, ya. Tentunya itu membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa, ya. Tentunya membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Seperti yang contoh yang lain lagi, melaksanakan ibadah sholat malam, ya. Di saat orang lain terlelap, kita disuruh untuk bersabar melaksanakan sholat malam, ya. Itulah sabar atau menjalankan ketaatan juga dibutuhkan untuk kesabaran. Kemudian sabar yang lain yaitu sabar meninggalkan maksiat, ya. Tentunya meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran, ya, dan juga tidak gampang untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan juga yang lain, sabar dalam menjalankan ketaatan atau sabar dalam menghadapi ujian. Maka, ya, orang yang berpuasa tentunya dia pasti sabar, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyiapkan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan pahala bagi orang yang berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala bagi orang yang berpuasa, ya. Bagaimana tidak kita sekalian mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sekalian melaksanakan ibadah puasa, ditambah lagi kita bersabar di atas ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, bahwasanya puasa, ya, ibadah puasa menjadi penggugur dosa yang kita lakukan, ya. Puasa menjadi penggugur dosa yang kita lakukan. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'at war ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitamnal kabair, ya. Bahwasanya salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya apabila dia menjauhi dosa-dosa yang besar, ya. Kemudian juga sabda Nabi yang lain di dalam Sahih Bukhari, ya, bahwasanya fitnah, ya, atau dosa seseorang yang berkaitan dengan keluarganya, yang berkaitan dengan harta, anak dan juga tetangganya akan terhapus oleh salat, puasa dan juga sedekah. Kemudian pula di dalam sabda Nabi yang lain, ya, yang sangat familiar di telinga kita sekalian, yang sangat populer, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan juga ihtisab atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan puasa akan menjadi amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita sekalian, ya. Apabila ia benar-benar meyakini bahwasanya puasa adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan
imanan wa ihtisaban. Ya, jadi syarat untuk dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berpuasa. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, dia harus beriman dan juga dia harus mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebanyakan di antara kaum muslimin, mereka berpuasa, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpuasa, mereka tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mungkin mereka hanya ikut-ikutan, ya, karena yang lain puasa mereka juga ikut puasa. Ya, dan ini tidak akan menggugurkan dosa-dosa mereka. Ya, dan ini tidak akan menggugurkan dosa-dosa mereka, karena syarat daripada dosanya diampuni, maka dia harus berpuasa penuh dengan keimanan dan juga ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah syarat supaya dia bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ya, keutamaan melaksanakan ibadah puasa, bahwasanya orang yang berpuasa kelak nanti di surga dia akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan, ya. Orang yang berpuasa dia nanti akan masuk ke dalam surga, masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Ya, jadi nanti di surga ini ada 8 pintu. Salah satu pintu salah satu pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan, di mana pintu ini dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, di surga nanti ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, maka tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya. Kenapa pintu ini dinamakan pintu Ar-Rayyan, bukan babus siam, ya, bukan pintu puasa, ya. Sebagaimana kita di sini diartikan bahwasanya Ar-Rayyan ini adalah hilangnya dahaga, ya. Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan pintu surga tersebut dengan pintu puasa atau babus siam? Ya, karena seakan-akan di surga nanti masih ada puasa, ya. Karena seakan-akan di surga nanti masih ada orang yang berpuasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan pintu tersebut dengan pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu hilangnya dahaga. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan yang selanjutnya yang berada di dalam bulan suci Ramadan, bahwasanya nanti di bulan suci Ramadan dibukanya seluruh pintu-pintu surga dan seluruh pintu-pintu neraka akan ditutup dengan rapat-rapatnya. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam." Ya, apabila telah datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka jahanam. Di dalam riwayat yang lain, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futtihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam." Apabila bulan suci Ramadan datang, maka pintu langit akan dibukakan, sedangkan pintu-pintu jahanam ditutup serapat-rapatnya. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, "Idza kana Ramadan, futtihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam." Apabila Ramadan telah tiba, ya, maka pintu-pintu rahmat akan dibukakan, maka pintu-pintu neraka akan ditutup. Ya. Kalau kita lihat tadi inti daripada ketiga hadis ini, bahwasanya bulan suci Ramadan, ketika bulan suci Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibukakan, ya, dan juga pintu-pintu neraka akan ditutup, ya. Akan tetapi menjadi catatan bagi kita sekalian, walaupun pintu surga tersebut dibuka selebar-lebarnya, akan tetapi jika kita sekalian tidak berjalan untuk mendekati pintu tersebut, maka kita sekalian tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Begitu juga dengan pintu neraka, walaupun pintu neraka tersebut ditutup dengan serapat-rapatnya, akan tetapi jika di antara kita sekalian datang untuk mengetuk pintu tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kita sekalian bisa masuk ke dalam pintu neraka tersebut, waliyadzubillah. Oleh karena itu, kita memanfaatkan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian di bulan suci Ramadan, ya, yang dimana ketika pintu surga dibukakan bagi kita sekalian, itu memberikan undangan kepada kita sekalian bahwasanya peluang untuk masuk surga ini sangat besar, ya. Bukan berarti kita memudah-mudahkan untuk melaksanakan kebaikan. Begitu juga dengan, ya, pintu-pintu neraka yang ditutup. Jangan mentang-mentang pintu neraka tersebut ditutup, kita, ya, sebagai umat manusia bebas untuk melaksanakan dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pendapat ulama, ya, terkait dengan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Di antara tafsir para ulama disebutkan bahwasanya ketika seseorang beribadah di bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu langit terbuka
sehingga amalan-amalan yang kita lakukan sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di tafsiran yang lain ya, bahwasanya dimudahkan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara beramal yang banyak di dalam bulan suci Ramadan ya. Kabar dibukanya pintu surga merupakan kabar yang sangat gembira bagi setiap orang yang bersemangat dan juga beramal dengan sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Kemudian ya, yang selanjutnya keutamaan daripada bulan suci Ramadan, bahwasanya syaitan nanti dibelenggu ya, syaitan dibelenggu. Keutamaan yang salah satu daripada keutamaan di dalam bulan suci Ramadan adalah syaitan dibelenggu pada bulan suci Ramadan, sebagaimana di dalam riwayat sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ya, apabila Ramadan datang, pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Akan tetapi mungkin timbul pertanyaan di benak kita sekalian. Biasa juga kita mendapatkan bahwasanya ketika bulan suci Ramadan datang, masih banyak kita mendapatkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah setan masih ada sebagian yang tidak dibelenggu atau bagaimana ya? Kita bisa di sini menjawab ya, kenapa bisa pada bulan suci Ramadan kita masih mendapatkan orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal Nabi mengatakan ketika datang bulan suci Ramadan maka setan dibelenggu. Akan tetapi kenapa masih banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan? Maka jawabannya tentu variatif ya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dibelenggu ini hanyalah gembongnya atau hanya pemimpinnya saja yang dibelenggu. Adapun para anak buahnya atau para bawahannya, maka ini masih bisa untuk menggoda para manusia. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya orang-orang yang masih melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, maka menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya imannya sangat rendah. Ya, imannya sangat rendah ketika dia hanya digoda dengan bawahan-bawahan para iblis, bawahan-bawahan para syaitan, maka dia bisa tergoda, apalagi ketika dia digoda oleh pemimpinnya ya, atau para ketua daripada syaitan. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya aktivitas syaitan itu terbatas ya, ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka aktivitas syaitan ini terbatas, tidak seperti di luar daripada bulan suci Ramadan, di mana syaitan ini sangat leluasa menggoda ya, dan juga mengajak manusia ke dalam kejahatan. Akan tetapi berbeda dengan ketika datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang lain, bahwasanya maksiat ini disebabkan karena faktor internalnya ya. Jadi orangnya sendiri itulah yang mirip daripada syaitan ya. Jadi tidak ada faktor daripada bisikan syaitan, mau syaitan tersebut dibelenggu ya, mau syaitan tersebut dilepas. Jika dia sudah bersama dengan syaitan tersebut ya, kesehariannya sebelum bulan suci Ramadan datang, kesehariannya bersama dengan syaitan terus menerus, maka tidak perlu dipertanyakan walaupun syaitan tersebut dibelenggu ya, kita tidak usah ragu kenapa dia sifatnya bisa menyerupai dengan syaitan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan tentang keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Tentunya sangat banyak ya keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan, akan tetapi yang bisa kami sampaikan hanya beberapa saja. Semoga kita sekalian diberikan taufik dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita sekalian bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan insyaallah di depan mata kita sekalian. Karena ya, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita sekalian. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan Ramadan kita pada tahun ini dengan semaksimal mungkin agar kelak nanti kita sekalian bisa mengambil tujuan daripada puasa tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripada orang berpuasa adalah untuk orang tersebut menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.